Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa aidan qala man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd, barakallahu fikum jami'an, kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku semuanya, azani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam curahan nikmatnya. Di antara nikmat yang besar tersebut adalah nikmat thalabul ilmi, nikmat kita bisa belajar ilmu syar'i. Ini merupakan nikmat yang besar, nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan untuk semua hambanya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk orang-orang yang menuntut ilmu derajatnya akan ditinggikan kelak di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu derajatnya kelak di akhirat. Ditambah lagi, cita-cita kita semuanya adalah masuk surga, dan orang yang menuntut ilmu syar'i jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala akan dimudahkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, wa fi riwayah salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Dalam riwayat yang lain, Allah akan perjalankan dia di atas jalan menuju surga. Jadi dua riwayat yang saling mendukung. Kenapa? Karena ketika seseorang itu bepergian ingin menempuh, ataupun dia menempuh suatu perjalanan ingin menuju suatu tempat, maka nikmat yang terbesar adalah dua. Yang pertama, jalannya benar, ya, jalannya apa? Benar. Yang kedua, dimudahkan ketika apa? Berjalan, ya. Semangatnya kita untuk pergi ke suatu tempat, tetapi kalau jalannya salah tidak bakal sampai. Atau jalannya sudah benar tapi tidak dimudahkan, di tengah jalan mendapatkan apa, Pak? Musibah, ya, tidak sampai ke rumah. Apa yang sampai ke rumah? Nama jenazah, ya kan? Kita doakan ya saudara-saudara kita yang belum lama ini mendapatkan musibah. Semoga yang meninggal diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, dan yang ditinggal mendapatkan kesabaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jalan sudah benar, mau pulang kan gitu kan, tetapi tidak dimudahkan jalannya, mendapatkan musibah. Oleh karena itu, menuntut ilmu adalah metode ataupun cara tercepat seseorang itu menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mengapa di dalam hadis itu dikatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, bukan man salaka tariqan yaltamisu fihi salatan au hajjan au umratan au shadaqatan au ghaira dzalik. Mengapa tidak yang lainnya, amal yang lain? Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka untuk sholat, barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka untuk haji, untuk umrah, bukankah sholat, haji, umrah semuanya amal soleh mengantarkan kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya iya. Akan tetapi dikatakan oleh para ulama ada dua alasannya. Ya, mengapa di situ dipilih ilmu? Ya kan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Alasannya dua. Yang pertama adalah apa? Karena ilmu itu asra at-turuq lil wusul ilal jannah.
Jalan yang paling cepat menghantarkan kemana? Ke surga, yaitu ilmu. Itu alasan yang pertama. Yang kedua adalah apa? Karena amal-amal semuanya, sholat, haji, umroh, sedekah, zakat, puasa, ya, birrul walidain, itu tidak akan benar kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Sehingga redaksinya di situ Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi apa? Ilman. Oleh karena itu sungguh nikmat yang besar manakala Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Nikmat yang besar ini harus kita syukuri. Semoga dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ditambahkan lagi nikmat yang lainnya, dan nikmat terbesar setelah nikmat ilmu adalah nikmatul amal bihi. Nikmat mengamalkan apa, Pak? Ilmu tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita ke surga dan meninggikan derajat kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk teladan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad. Baik, saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana tema yang telah kita ketahui bersama adalah tahwilun niyah, yang merubah Bapak niat ketika Bapak melakukan amal saleh, yang merubah Bapak niat ketika melakukan amal saleh. Tadinya sholat wajib dirubah jadi sholat apa, Pak? Sunnah. Tadinya sholat sunnah dirubah menjadi sholat apa, Pak? Wajib. Ataupun tadinya puasa sunnah dirubah puasa Bapak wajib, ya, tahwilun niyah. Akan tetapi sedikit kita mereview apa yang telah kita Bapak pelajari kemarin, karena ini kaitannya erat sekali, kita harus tahu dulu ya. Kemarin telah kita pelajari kurang lebihnya adalah niat di dalam amalan itu dibagi dua, niat kebaikan dan niat apa, Pak? Kejelekan. Kalau seorang itu meniatkan kebaikan, maka ada 4 kondisi. Yang pertama apa, Pak? Dia niat dan kalau bahasa Jawa kelakon nglakoni. Berarti apa? Niat dan apa, Pak? Berhasil ataupun bisa untuk mewujudkan apa yang dia niatkan, ya kan? Niat ingin menyolatkan jenazah, kemudian dia pergi ke ke tempat jenazah tersebut, ke sahib al-musibah, orang yang ditimpa musibah, keluarganya, rumah, kalau bahasa Jawanya geruduh kita itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Rumah duka, ya. Dia pergi ke rumah duka, ya kan? Kemudian di situ dia menyolatkan. Jadi dia niat kebaikan, amal saleh, salat jenazah, lalu dia bisa melaksanakannya, maka dia mendapatkan pahala apa? Amal dilipatkan minimal berapa? 10. Sehingga kalau salat jenazah itu pahalanya berapa? 1 qirat. Man syahida janazatan hatta yusalla falahu qirat. Wa man syahida janazatan hatta yukbar falahu qiratan. Barang siapa menyaksikan jenazah sampai disolatkan, sampai dia berhasil menyolatkan, maka baginya 1 qirat. Nah, ini dia niatkan apa, Pak? Untuk menyolatkan jenazah dan dia berhasil menyolatkannya, maka apa? 1 qirat. 1 qirat. Apa 1 qirat itu? Mithlul jabalaini azimaini, ya. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, berapa 2 qirat? Karena kalau dia mensolatkan dapat 1 qirat, sampai dikuburkan dapat 1 qirat lagi, berarti apa? 2 qirat. Ditanya, wa ma qiratan, wahai Rasulullah, ya, apa itu qiratan? 2 qirat itu seperti apa? Mithlul jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang besar. Berarti 1 qirat 1 gunung yang sangat besar pahalanya. Dilipatkan berapa, Pak? Minimalnya 10. Minimalnya berapa? 10, sampai lipat ganda yang apa, Pak? Tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Allah. Itu. Jadi ketika dia berhasil mensolatkan, bukan hanya dapat 1 qirat. Itu ya benar tapi kurang tepat, ya kan? Tepatnya dapat berapa minimal? Ayo kita solatkan jenazah biar dapat pahala berapa, Pak? 10 qirat itu minimalnya. Sehingga itu motivasi kita. Kita lihat ya, di timur ada Gunung Lawu, di barat ada gunung apa, Pak? Merapi, Merbabu, Gunung Gandul, ya.
nyebrang Gunung Merapi, Gunung Merbabu, masih ada gunung apa? Sinduro atau apa ya? Banyak lah di belakangnya gunung. Masya Allah, itu sudah kelihatannya banyak kita dikelilingi gunung-gunung besar. Bayangkan kalau itu 10, bayangkan kalau itu ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Pahalanya banyak. Ya kan, itu yang pertama, kondisi yang pertama, meniatkan lalu apa? Berhasil mengerjakan. Yang kedua, dia meniatkan sebuah amal saleh lalu tidak berhasil mengerjakannya karena ada apa? Halangan, karena ada penghalang, dan dia biasa rutin mengerjakan amal tersebut. Contoh tadi sholat jenazah, ini udah rutin dia, sudah apa? Sudah rutin. Kalau ada orang meninggal dia berusaha hadir, kalau sudah hadir dia apa? Nyolatin jenazah, selama itu jenazahnya adalah orang muslim dia sholatin, udah rutin dia kerjakan. Dia pergi ke geria rumah duka di tengah jalan kebanan sehingga tidak sampai ke rumah Bapak duka, ya kan? Maka dia mendapatkan berapa Pak? Mithlu man ya'mal bihi, seperti orang yang mengerjakannya. Berarti berapa Pak? Ya sama, minimal berapa Pak? 10 qirat, karena ada Bapak penghalang, dan itu amal yang rutin dia kerjakan. Jadi seakan-akan dia bisa Bapak mengerjakannya, berarti pahalanya 10 qirat. Lalu yang ketiga adalah orang meniatkan kebaikan, contohnya tadi menyolatkan jenazah, tidak berhasil melaksanakannya karena ada penghalang, kebanan dan seterusnya, ya. Kemudian apa? Kemudian dia tidak rutin. Dia tidak apa Pak? Rutin, ya. Kalau dia layat kadang-kadang nyolatkan, kadang-kadang apa Pak? Tidak. Koncone nyolat nih melu apa Pak? Nyolat nih koncone apa Pak? Ora ini ada temannya apa tidak, semangat apa tidak, mood apa tidak gitu ya, tidak rutin. Maka apa Pak? Baginya yuktabulahu ajrul amal, ditulis baginya pahala Bapak. Pahala mengamalkannya. Berarti berapa? Berapa Pak? 1 qirat. Ya, 1 qirat. Kalau yang pertama berapa dapatnya? 10 qirat. Yang kedua dapatnya berapa? Ya sama 10 qirat. Yang ketiga ini kalau karena tidak rutin berapa dapatnya? Pahala mengamalkannya berarti 1 qirat. Yang keempat terakhir, niat kebaikan tidak dia laksanakan, tidak terlaksana kebaikan tersebut yang telah dia niatkan, bukan karena ada Bapak penghalang. Sesuk kemis pokoknya poso. Sok kemis pokoknya Bapak pengen poso, aku poso. Bune besok kemis bikin sahur, saya mau puasa, udah bilang sama istrinya. Kemis pagi-pagi kok awakku lemes ya. Awaknya apa Pak? Lemes, mau sahur dia apa? Ndak jadi. Padahal udah bangun, sudah mau sahur, ya, tapi tidak jadi karena ketoke dino iki jagongane pengluru, misalnya gitu ya. Tidak jadi, bukan karena ada Bapak penghalang, cuman ya mungkin males atau apa dan seterusnya. Maka yang seperti ini dapat pahala berapa Pak? 1 ndil. Ya, 1 ndil, bukan 1 qirat. 1 ndil umpama itu ganjarannya dirupiahkan misalnya 50 miliar, dia dapat berapa Pak? 1 rupiah saja. Ya, 1 rupiah. Kenapa Pak? Tidak jadi dia laksanakan, tidak karena ada apa Pak? Penghalangnya. Itu untuk niat kebaikan. Sebaliknya niat apa Pak? Kejelekan. Niat kejelekan terlaksana maka dapat dosa amal. Dosa apa Pak? Amal, karena kejahatan 1, maksiat 1 dengan yang lain itu pahalanya apa Pak? Dosanya apa Pak? Beda gitu ya. Maka dia dapat dosa. Kemudian niat kejelekan tidak dilaksanakan karena takut kepada Allah, maka dapat apa Pak? Pahala, 1 pahala. Kemudian niat kejelekan tidak dilaksanakan karena ada penghalang. Ada apa Pak? Penghalang, ya kan? Maka apa Pak? Mendapat dosa. Sama dosanya dengan seakan-akan dia Bapak mengerjakannya. Ya kan, seperti itu. Ya sudah kita bahas, dalilnya diantaranya adalah al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama Bapak masuk neraka. Ya kan, seperti itu. Jadi faedah yang bisa kita ambil adalah apa Pak? Jangan putus kita niat apa Pak? Kebaikan, dan hati-hati niat apa Pak?
kejelekan. Kemudian mendobel niat juga sudah kita pelajari kemarin ya. Mendobel niat itu double niat untuk siapa dan mendobel niat dalam ibadah. Kalau double niat untuk siapa, pertama untuk Allah berarti itu apa Pak? Ibadah. Yang kedua untuk selain Allah berarti apa Pak? Berdosa, terancam neraka. Sebagaimana pertama kali besok yang akan masuk neraka siapa Pak? 3 orang. Salah satunya siapa Pak? Ustadz kan ya, Pak Ustadz. Pak Ustadz itu terancam apa Pak? Masuk neraka. Kenapa? Menuntut ilmunya, mengajari ilmunya bukan karena apa Pak? Allah. Yang ketiga untuk Allah dan juga untuk selain apa Pak? Allah. Maka itu namanya apa Pak? Kesyirikan. Kemudian yang keempat untuk Allah ketambahan tujuan dunia. Ketambahan apa Pak? Tujuan dunia ya. Jadi ketambahan. Jadi untuk Allah lalu ketambahan apa Pak? Tujuan dunia. Contohnya kemarin sudah kita bahas, belajar niat karena Allah, tapi di sisi lain dia juga ingin engko ijazah kanggo golek apa Pak? Gawean kan gitu ya. Maka itu mengurangi pahala ya, tergantung berapa besar apa Pak melencengnya dari niat karena Allah tersebut. Kemudian mendobel niat dalam ibadah maksudnya adalah kecampuran apa Pak? Riya. Yang pertama, bila amal itu terbagi-bagi ke dalam satuan-satuan, maka yang terjangkit bukan untuk Allah, itu yang apa Pak? Tidak mendapatkan pahala, tertolak. Yang lainnya diterima. Kalau itu karena Allah. Contoh yang terbagi-bagi itu apa? Sodakoh, ya kan? Itu kan terbagi bagi. Itu. Maka yang kena riya pertama nyemplungnya cemplung lillahi ta'ala. Lalu tonggone apa Pak? Atau mertuanya datang. Lalu yang cemplungan ke-7, cemplungan ke-8 terjangkit apa Pak? Riya. 7-8 apa Pak? Tidak dapat pahala. Lalu apa Pak? Mertuanya pergi, cemplung yang terakhir masih ikhlas karena Allah, maka ya dapat pahala. Itu kalau terbagi-bagi. Kalau amalan yang tidak bisa dibagi-bagi dalam satuan-satuan tertentu, satu kesatuan, sholat misalnya, maka bagaimana jika terkontaminasinya itu di awal dan di akhir, atau di akhir, awal dan akhir gitu ya. Awal, kalau terkontaminasi seluruhnya berarti apa Pak? Ya batal jelas. Nah, ini di awal atau di akhir maka tidak diterima. Ya, kalau di awal jelas ya, sejak awal bukan karena Allah berarti ibadahnya bukan untuk siapa Pak? Allah, tidak diterima. Kalau di akhir itu namanya su'ul apa Pak? Su'ul khotimah kan, lillah, tahiyat terakhir apa Pak? Riya, ya kan? Maka ketika kalau salam dia masih terjangkit riyanya, berarti amalannya juga sama tidak diterima. Tapi kalau terjangkitnya, kontaminasinya itu di mana Pak? Di tengah amalan, kemudian dia bersihkan sebelum salam dia apa Pak? Lawan itu riya, maka amal tersebut tetap apa Pak? Diterima, ya kan? Nah, sekarang kita masuk mengubah niat. Lah ini akan kita bahas ya, ini ringkasannya. Al-mas'alatu tsalitsata asyara ya, asyrota ya, masalah ats-tsalitsata asyrota, masalah yang ke-13, poin ke-13, qalbun niyah. Merubah apa Pak? Niat. Merubah niat itu ya, yang pertama an yakluban niyah min adna ila a'la. Merubah niat dari yang rendah ke mana Pak? Lebih tinggi. Contohnya apa Pak? Sholat sunnah dirubah, Allahu Akbar, sholat sunnah kan dirubah apa Pak? Jadi sholat wajib. Misalnya orang apa Pak? Bepergian safar, kemudian masuk musola atau masjid, ya kan? Sunnahnya masuk masjid itu apa Pak? Tahiyatul masjid. Dia sudah meniatkan, aku pengen tahiyatul masjid dulu, Allahu Akbar, ya kan? Tahiyatul masjid. Lalu timbul, ngopo aku rasisan apa sholat? Enggak sisan sholat apa? Duhur misalnya gitu kan. Kan nanti kalau sholat duhur sudah masuk di situ sholat apa? Tahiyatul masjidnya sudah masuk, dirubah dia jadi sholat apa Pak? Duhur. Ketika mengamalkan sholat tersebut, maka apa yang seperti ini? Fahadha yabtulu al-amalain. Dua-duanya batal. Dua-duanya apa Pak? Batal. Ora oleh tahiyatul masjid, ora sah sholat apa Pak? Duhur. Tahiyatul masjidnya enggak dapat, duhurnya tidak sah. Kenapa? Ngerubah niat dari yang rendah kemana Pak? Ke yang tinggi.
Masalan law anna insanan yusalli sunnata tsumma wa huwa fi sholati qalaba an-niyata ilal faridah. Contoh di sini dalam kitab ini diterangkan ada seseorang sholat niat sholat sunnah. Dan ketika dia sudah sholat dia rubah niatnya menuju sholat fardu. Fa fi hadhil hal la tasihhu as-sunnatu li'annahu nawa qat'aha wa la tasihhu al-faridata wa la tasihhu al-faridatu li'annahu lam yanwiha min awaliha. Maka dalam kondisi ini sholat sunnahnya itu tidak sah. Kenapa? Karena dia meniatkan di dalam hatinya memutus, kan diputuskan, diputus dirubah jadi apa Pak? Sholat fardu. Dan tidak sah pula sholat fardunya. Kenapa? Karena dia tidak meniatkannya sejak awal. Jadi dua-duanya tidak apa Pak? Sah. Bentuk yang kedua apa Pak? Dari yang setara. Dari yang apa Pak? Setara. An yakliba an niyata min musawin ila musawin ka an yantakila min fardin ila fardin au min naflin muayyanin ila naflin muayyan wa huna aidan yabtul al amalani. Contoh ataupun yang kedua ini dari yang setara, contohnya adalah dari sholat fardu satu kepada sholat fardu yang lainnya, dari sholat sunnah yang satu kepada sholat sunnah yang lainnya. Maka apa Pak? Wa huna aidan yabtulu al amalani. Setara juga sama membatalkan dua-duanya. Ya, dua-duanya Bapak batal. Contoh niat sholat duhur. Niat sholat apa Pak? Duhur. Lalu ingat, loh aku kan masih duhur. Misalnya orang safar loh Pak ya. Orang apa Pak? Safar ya. Dia niat sholat duhur melebu masjid gitu ya. Padahal itu harusnya dia sholat apa Pak? Asar. Dia niat sholat apa Pak? Duhur. Allahu Akbar. Lalu di tengah sholat dia ingat, loh ini kan harusnya sholat apa? Asar. Dia rubah Bapak niatnya jadi sholat apa? Asar. Maka duhurnya nggak dapat, asarnya belum gugur. Kenapa Pak? Karena dua-duanya Bapak batal, dua-duanya tidak sah. Kenapa? Satu level, ya kan? Seperti itu. Atau tadi ya niat sholat tahiyatul masjid ya, lalu di tengah jalan dia, wah ngapain saya nggak langsung sholat apa? Rawatib, kan gitu ya? Dia niatnya sudah tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum apa Pak? Ketika masuk masjid 2 rakaat sebelum duduk ya kan. Lalu di tengah jalan, lah mbok sisan ini kan kebetulan rawatibnya ini kan qobliyah, ya kan gitu ya. Wah, ngapain saya enggak sekalian sholat apa? Rawatib qobliyahnya. Dia rubah dari sholat apa Pak? Tahiyatul masjid dirubah menjadi apa Pak? Sholat sunnah apa? Qobliyah. Maka apa Pak? Dua-duanya batal, enggak dapat tahiyatul masjid, qobliyahnya juga Bapak enggak dapat. Itu ya. Yang ketiga, an yakliba an niyah min a'la ila adna. Sekarang dari yang tinggi kemana Pak? Tinggi kemana? Ke yang rendah. Contoh dari sholat fardu menuju sholat apa? Sunnah. Sholat wajib dirubah jadi apa Pak? Sholat sunnah. Maka bagaimana? Kaman yantakil min fardin ila naflin. Contoh orang yang apa Pak? Merubah dari sholat fardu menuju sholat apa Pak? Nafilah, sholat sunnah. Au min naflin muayyanin, atau dari sholat sunnah tertentu ila naflin mutlak menuju sholat sunnah mutlak. Ya, fa hadza idza kana li ghairi maslahatin fala yasih li'annahu abath. Wa in kana li maslahatin fa innahu yasih. Maka kondisi seperti ini kalau dia kerjakan tanpa ada maslahat maka tetap tidak apa Pak? Sah. Tapi kalau dia kerjakan karena ada maslahat maka Bapak sah, tetap dihitung. Contoh misalnya tadi si musafir tadi itu apa Pak? Si musafir tadi itu dia safar mampir ke masjid, kemudian dia sholat, niat sholat apa Pak? Duhur. Duhur itu berarti sholat apa Pak? Wajib kan? Kemudian Allahu Akbar, takbiratul ihram, masuk dia ke dalam sholatnya. Dia sangka di situ sholatnya sudah apa Pak? Sudah selesai. Ya kan nggak tahu kan gitu kan musafir. Tahu-tahu loh kok komat, berarti apa Pak? Berarti apa?
Sudah zuhur apa belum itu berarti? Belum. Ya, maka dia rubah niatnya dari tadi sholat zuhur dirubah jadi sholat apa Pak? Sunnah. Sholat sunnah mutlak. Ya kan? Lalu dia salam, lalu dia ikut jamaah. Maka yang seperti ini sah. Kenapa? Karena ada maslahat. Apa maslahatnya? Maslahatul jamaah. Maslahat apa Pak? Sholat jamaah. Mana lebih utama? Sholat sendiri apa jamaah? Sholat jamaah. Sehingga apa Pak? Karena ada maslahat. Yang tadinya dia niat sholat apa tadi Pak? Fardu, dia rubah kepada Bapak sholat sunnah, maka tetap sah, dihitung dapat pahala sholat sunnah. Gitu ya. Jadi pada intinya adalah kalau rendah ke tinggi atau yang setara maka tidak apa Pak? Tidak sah. Ya. Tapi kalau dari rendah kemana Pak? Ke yang lebih tinggi maka apa? Sah. Syaratnya apa Pak? Ada maslahat. Ada Bapak maslahat. Contohnya maslahat apa tadi Pak? Jamaah. Maka dicontohkan di sini wa in kana li maslahatin fa innahu yasih. Kalau ada maslahat maka sah. Kama lau shallal insanul faridah, contohnya orang salat fardu munfaridan sendiri, faqamatil jamaah, lalu ditegakkan jamaah, falahu an yaqliban niyah ila naflin li maslahatin. Maka dia boleh merubah niatnya menuju apa Pak? Menuju nafilah karena ada maslahat jamaah. Itu ya. Itu jadi jelas insyaallah untuk perkara ini. Selanjutnya kaidah turunan ya. Kaidah turunan dari apa? Al-umur bimaqasidiha. Semua perkara, semua urusan itu terkait dengan apa Pak? Niatnya. Ada kaidah turunannya. Apa itu kaidah turunan yang pertama? Yaitu apa Pak? La thawaba illa binniyah. Tidak ada pahala kecuali apa Pak? Niat. Makna kaidah maknanya apa Pak? Inna husulat thawab fil akhirati ala ayyi amalin ya'maluhu al-mukallafu yushtaratu fihi husulu niyatit taqarrub bihi ilallahi ta'ala wa yastawi fi dhalika an yakuna al-amalu ibadatan fil asli au ghairi ibadah au ghaira ibadatin. Mana kaidah bahwasanya didapatkan pahala atau tidak kelak di akhirat atas amal apa saja yang diamalkan oleh mukallaf, orang yang telah dibebani syariat, itu disyaratkan di dalamnya untuk mendapatkan pahala tersebut harus ada apa? Niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu amal itu berupa ibadah secara langsung atau yang bukan ibadah alias sekedar amalan apa Pak? Mubah. Itu ya. Jadi apa Pak? Untuk mendapatkan pahala harus disertai apa Pak? Niat. Contoh misalnya, contohnya apa Pak? Al-imsaku anil muftirat fin nahar biqasdi at-tadawi wal hamiyah la thawaba alaihi. Ammal imsak biqasdi at-ta'abbud lillahi bisawmi asy-syar'i falahu thawabun bidzalik. Contoh orang yang menahan diri ya, tidak makan, tidak minum dengan niatan apa Pak? At-tadawi, karena berobat. Karena apa Pak? Berobat. Mau operasi suruh apa Pak? Puasa ya, suruh puasa. Dengan niat diet, dengan niat yang lain, maka dia tidak mendapat apa Pak? Pahala. Sekalipun dia tidak makan, tidak minum dan tidak mengerjakan pembatal-pembatal puasa lainnya. Sebaliknya, orang yang menahan diri niatnya apa Pak? Adalah taqarrub ilallah, ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah, ya, maka dia mendapatkan pahala. Oleh karena itu ada riwayat hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Aisyah di pagi hari, lalu Rasulullah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, kamu punya apa? Maksudnya punya makanan apa? Dijawab oleh Aisyah, saya tidak punya apa-apa. Apa kata Rasulullah? Idzan ana shaim. Ya udah, saya kalau gitu saya apa? Puasa. Beliau meniatkan apa Pak? Dengan tidak makannya itu apa Pak? Puasa, maka mendapatkan apa Pak? Pahala. Lanjut, contoh yang kedua, al-julus fil masjid bi qasdil istirahah
wa nahwiha la thawaba fihi. Amma biqasdil i'tikaf fa fihi thawab minallahi azza wa jalla. Contoh orang itu apa Pak? Duduk di dalam masjid. Duduk apa Pak? Duduk di dalam masjid. Yang satu niatnya leren. Apa Pak? Leren. Maka tidak dapat apa Pak? Pahala. Yang satu duduk di dalam masjid, niatnya apa Pak? Iktikaf. Niatnya apa Pak? Iktikaf. Maka dia dapat pahala. Ya misalnya mohon maaf sales gitu ya, leren di mana Pak? Masjid. Niatkan apa Pak? Iktikaf gitu ya. Karena iktikaf itu tidak harus apa Pak? Enggak harus waktunya apa Pak? Lama dan tidak harus bulan suci apa? Ramadan. Dia niatkan iktikaf. Karena Allah Subhanahu wa taala ya, sekalipun dia sayah lalu dia apa Pak? Ngantuk keturan bangun-bangun dia dapat pahala apa Pak? Iktikaf. Karena Bapak meniatkan dengan duduknya tadi apa Pak? Iktikaf. Jadi jangan dikira iktikaf itu harus apa Pak? Iktikaf itu apa menengnya itu loh. Itu namanya apa Pak? Iktikaf. Melazimi suatu tempat itu namanya apa Pak? Iktikaf. Memang sunnahnya adalah disertai dengan ibadah yang lainnya. Tapi umpama nih ada orang iktikaf guru meneng gekeng kaya wong topo. Kaya wong apa Pak? Topo luwe madang gitu ya. Lalu haus minum gitu ya. Dia enggak ngapa-ngapain, dapat enggak pahala iktikaf? Dapat, ya kan? Dapat. Karena iktikaf itu melazimi masjid, itulah yang namanya apa Pak? Iktikaf ya, seperti itu. Jadi tidak disyaratkan sahnya iktikaf itu harus apa Pak? Mengerjakan amalan-amalan apa? Ibadah. Begitu ya. Nah, dan tidak disyaratkan pula harus waktunya 10 hari dan seterusnya, tidak. Ya kan? Ya, berarti aku tak iktikaf anu wae no, sejam wae no. Ya seperti sedekah Pak. Sedekah 50.000 karo 1.000, ganjaran akeh ndi? Ya banyak yang kuantitasnya lebih banyak. Karena setelah kualitas yang menjadi tolak ukur itu apanya Pak? Kuantitas. Ya, kualitas itu keikhlasan, ya kan? Baru setelah itu yang menjadi tolak ukur apa Pak? Kuantitas. Oleh karena itu ketika Utsman bin Affan menginfakkan hartanya kepada Rasulullah sejumlah 2.000 dinar. Berapa Pak? 2.000 dinar. 1 dinar itu 4/4 gram emas. Ya, disuntakkan ke pangkuannya Rasulullah, kerincing begitu. Ya kan? Dan kita tahu Utsman bin Affan itu kira-kira riya apa ikhlas itu Pak? Ikhlas lillahi ta'ala. Maka Rasulullah bersabda, la yadurru Utsman ba'da hadza. Tidak ada yang memadarati Utsman setelah ini. Ya kan? Berarti setelah kualitas, tolak ukurnya apa Pak? Kuantitas. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum jami'an, contoh yang lain, infaqul mal biniyati sum'ah war riya la thawaba alaih. Infak harta dengan niat sum'ah ataupun riya maka tidak mendapatkan apa Pak? Pahala. Kemudian tarkul ma'asi fa innahu la thawaba alaihi. Nah, ini penting juga, meninggalkan maksiat. Koncone do ngombe apa Pak? Mohon maaf ini koncone do ngombe apa Pak? Wedang galak ya. Aku ora ngombe. Aku ngono kira ngombe. Ya kan? Dia tidak ikut minum, tidak dapat pahala. Tidak dapat apa Pak? Pahala. Kecuali kalau dia niatkan ini Allah larang, ini saya tinggalkan karena apa Pak? Allah. Baru dia dapat pahala. Jadi kalau hanya tark, meninggalkan begitu saja, enggak ada niat apa Pak? Karena menjauhi larangan Allah, karena apa Pak? Takut dengan apa? Apa yang Allah haramkan, tidak dapat pahala. Ya, begitu. Ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum jami'an. Karena semuanya harus ada niatnya. Ya, tarkul ma'asi fa innahu la thawaba alaih. In lam yakun at-tariku qasidan tarkahu istijabah li awamiri syari' wa nawahi. Kecuali bila orang yang meninggalkan itu meniatkan ya apa itu memenuhi melaksanakan perintah syar'i, meninggalkan larangan-larangan dalam syariat. Kalau cuma ditinggalkan ya kan, maka tidak dapat apa? Pahala. Tapi kalau wah ini nggak boleh sama Allah, saya harus meninggalkan, maka dia dapat pahala. Nah, itu kaidah yang apa Pak? Yang pertama, turunan dari kaidah innamal a'malu binniyat atau al umur bi maqasidiha. Kaidah yang kedua turunannya ya
Apa itu? Al-ibrah fil uqud bil maqasid wal ma'ani la bil alfadi wal mabani. Jadi apa Pak? Yang dianggap itu di dalam akad, di dalam apa Pak? Di dalam sebuah transaksi adalah apa Pak? Maqasid wal ma'ani, tujuan dan juga maksud kandungan. La bil alfad, bukan hanya sekedar dengan lafaz, wal mabani, yaitu casingnya ini apa? Bukan, tapi apa Pak? Yang dianggap itu maksud dari isi kandungan transaksi atau amalan tersebut, ya kan? Seperti itu. Maknanya apa? Annal ahkam fil muamalat, biasanya hukum-hukum di dalam muamalah tubna ala maqasidiha, dibangun di atas niatnya, wa aghradiha, dan tujuannya, la ala zahiri alfadhiha, tidak hanya sekedar zahir lafadznya saja yang digunakan di dalam sigoh transaksi, ya kan? Oleh karena itu contoh begini Pak, seandainya orang mengatakan kepada orang lain, apa itu? Wahabtuka hadza at-televizyun bi alfi riyal, ya, saya kasih kamu televisi ini, ya, saya kasih kepada Anda televisi ini, ya, dengan kamu menyerahkan kepada saya 1 juta rupiah. Itu namanya bukan hibah, tapi apa Pak? Jual beli. Walaupun lesannya dia ucapkan apa? Nyo tak kayak apa? TV gitu ya, tak kayak TV 1000 wae, ya kan? Seperti itu. 1000 itu namanya 1 juta. Itu namanya apa Pak? Bukan transaksi hibah, tapi transaksi jual beli. Implikasinya hukumnya apa? Beda loh Pak. Hibah sama apa Pak? Jual beli. Kalau transaksi hibah itu dikeke ada cacatnya, ya, bisa nggak dikomplain Pak? Bisa nggak? Orang dikasihnya tak kei ditompo, ya, bisa nggak dikomplain itu? Ya enggak, dia cuman apa Pak? Syukur dikasih orang bayar kan. Tapi kalau transaksi jual beli, ya kan, lalu apa Pak? Ada cacatnya, bisa nggak dikomplain? Bisa, sehingga tidak boleh tadi nyotak kei TV 1 juta wae gitu kan. Lalu wah nek cacate nek tak komplain ora iso kowe mau tak hibahi kok. Kan kowe mau tak kei gitu. Tidak bisa, ya kan? Itu lafadznya jual beli, lafadznya apa Pak? Hibah, tapi kenyataannya atau mabaninya atau apa maksudnya adalah apa Pak? Jual beli, sehingga bisa dikomplainkan. Gitu ya. Nah, itu contohnya seperti itu, ya. Lalu yang selanjutnya, lauqala syahsun li akhar, ada orang mengatakan kepada temannya, apa itu? A'artuka sayyarati litusafira biha ila Jeddah bi alfi riyal. Contoh, ya ini, tak pinjemi mobilku. Apa Pak? Tak minjemi apa? Tak pinjemi mobilku, ya kan, untuk kamu pergi ke Surabaya misalnya. Di sini Jeddah contohnya ya. Pergi ke Surabaya, ya, biaya perawatannya nggak mahal, ya 500.000. Biaya apa Pak? Perawatan. Ya, ngomongnya apa tadi Pak? Tak pinjemi. Tapi ada apa Pak? Imbal balik, yaitu 500.000. Itu namanya bukan akad minjem meminjem, ya kan? Itu akad apa Pak? Sewa. Akad apa Pak? Sewa, ya kan? Akad apa Pak? Sewa, seperti itu, ya. Lalu ada lagi, lauqala syahsun li akhar bi'tuka sayyarati bila thaman fahadha yu'addu aqda hibatin. Sebaliknya Pak, kalau ada orang ngomong kepada temannya, nih tak jual mobilku kepadamu, ya kan, tak jual mobilku kepadamu, rasah bayar. Apa Pak? Nih tak jual nih mobilku kepadamu, rasah bayar. Itu bukan transaksi jual beli, itu transaksi hibah, gitu ya. Nah, jadi apa? Al-ibrah fil uqub bil maqasid wal ma'ani la bil alfat wal mabani. Jadi yang dianggap di dalam transaksi itu adalah maqasid, inti sarinya, ya, bukan dengan apa lafat yang muncul atau bukan dengan casing. Ya, casing itu nampaknya apa di situ. Sehingga ya ini yang kemarin kita pelajari dalam muamalah, ya, mau ngomongnya ini adalah transaksi apa? Seperti bai'ul apa Pak? Jual beli apa namanya itu inah, ya, jual beli apa? Inah itu akal-akalan apa? Riba
transaksi riba tapi casingnya Bapak jual beli, ya kan? Maka itu juga termasuk masuk dalam kaidah